Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nasa Azhara Yureni dari kelas 2A di 3 akuntansi dengan NIM 241561311. Yang pertama, carilah contoh kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi dan evaluasi sistem pengendalian teknologi. Di sini, saya menemukan kasus penggelembungan biaya produksi di perusahaan tekstil, yang dimana salah satu karyawan bagian produksi di sebuah perusahaan tekstil menggelembungkan biaya produksi dengan cara memasukkan permintaan bahan baku dan mengubah kartu jam kerja untuk mencatat lebih banyak tenaga kerja dan jam lembur dari yang sebelumnya dibutuhkan. Tujuannya untuk mendapatkan penggantian biaya yang lebih besar dan insentif produksi yang tidak sama. Adapun beberapa dampak kecurangan, yang pertama itu laporan harga pokok produksi menjadi tidak akurat. Yang kedua, manajemen salah pengambilan keputusan karena data yang tidak valid. Yang ketiga, menurunnya efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Adapun evaluasi sistem pengambilan internal berdasarkan risiko. Yang kedua, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, monitoring atau pengendalian. Selanjutnya, jelaskan diagram arus data siklus produksi di bawah ini. Yang pertama, desain produk. Tahap awal dimulai dari proses desain produk. Disinilah spesifikasi teknis ditentukan, termasuk bahan baku yang dibutuhkan, langkah-langkah operasi yang harus dilalui, dan perkiraan biaya per unit. Proses ini bertujuan menyediakan struktur produksi yang efisien dan terstandarisasi. Hasil dari desain produk ini akan dikirim ke bagian perencanaan produksi sebagai referensi untuk menyusun jadwal kebutuhan seluruhnya. Yang kedua, menggunakan informasi dari desain produk dan proyeksi penjualan. Bagian ini menyusun jadwal produksi serta menetapkan pesanan produksi. Mereka juga mengeluarkan dokumen seperti permintaan bahan ke gudang, pesanan kerja untuk lini produksi, serta pemindahan barang untuk mencatat pergerakan material. Dan yang ketiga, proses produksi. Pesanan produksi kemudian dieksekusi oleh bagian produksi. Bahan baku diambil dari gudang dan diproses sesuai instruksi kerja. Saat produksi berlangsung, berbagai elemen biaya seperti biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan yang terakhir ada overhead produk dicatat melalui dokumen seperti permintaan bahan, kartu jam kerja, dan kartu pemindahan WIP atau work in process. Setelah proses selesai, barang jadi dikirim ke bagian penyimpanan atau langsung ke pelanggan. Dan yang terakhir ada akuntansi biaya. Semua data transaksi dari proses produksi kemudian dikumpulkan oleh bagian akuntansi biaya. Mereka memproses dokumen produksi termasuk kartu jam kerja, permintaan bahan, kartu pemindahan barang, hasilnya adalah perhitungan harga pokok produksi. Laporan ini digunakan untuk pencatatan dalam sistem data besar, laporan keuangan, internal bagi manajemen, dan yang terakhir penilaian efisiensi dan pengambilan biaya. Selanjutnya, jelaskan bagian flowchart penjualan kredit atau penerimaan piutang. Yang pertama, proses penjualan kredit. Di customer mengirimkan pesanan pembelian dan menerima faktur penjualan dan surat jalan. Selanjutnya, di bagian penjualan itu, menerima dan mencatat daftar pesanan, mengeluarkan surat permintaan barang ke gudang, mengecek dan memverifikasi data persediaan barang, menyusun dan menyebarkan surat order penjualan kredit atau SOPK tahap 1-4, membuat faktur penjualan untuk keuangan dan keuangan, menyiapkan surat jalan untuk pengiriman. Di bagian gudang itu, menerima surat permintaan barang, mengecek dan konfirmasi stok persediaan, mengupdate data persediaan setelah barang diambil, menyiapkan data barang yang dikirim. Selanjutnya di bagian pengirim itu, mengambil barang berdasarkan surat jalan, mengirim barang ke pelanggan,
lalu mencatat dan memverifikasi barang yang dikirim. Dan yang kedua, penerimaan piutang dan dokumentasi. Bagian keuangan itu menggunakan SOPK dan informasi penjualan untuk membuat faktur penjualan. Selanjutnya, menyusun laporan keuangan 1 dan 2 dan mengirim faktur kepada pelanggan. Di pimpinan meninjau SOPK, faktur penjualan, dan laporan keuangan, dan memberikan persetujuan atas proses transaksi. Selanjutnya, jelaskan siklus pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau disebutnya SDLC. SDLC adalah serangkaian tahapan yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi secara efektif. SDLC membantu menjamin bahwa sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi secara optimal. Ada beberapa tahapan utama. Yang pertama itu perencanaan, analisis sistem, desain sistem, pengembangan, pengujian, implementasi, dan terakhir. Baik, sekian hasil kerja saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.